Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan merasa ada hal yang aneh dengan reinkarnasi yang dilakukan oleh Yang Mulia. Dia berpikir bahwa tidak mungkin Yang Mulia melakukan reinkarnasi hanya karena Taisu menginvasi dunia sensi. Dan dia juga meyakini ada hal yang lebih serius di balik ini semua. Xiaoyan juga berencana akan berteman dengan klan Qimi. Bagaimanapun dia merasa bahwa sosok nomor 4 mungkin berasal dari klan Qimi. Dengan waktu pertemuan di alam dewa kekacauan yang sudah semakin dekat, Xiaoyan juga berencana akan memanfaatkan nomor 6 yang sudah terkonfirmasi berasal dari dunia Taisu. Saat melihat peti mati berwarna merah darah di depannya, Xiaoyan merasakan bahwa Yan Yuan telah memasang beberapa formasi di atasnya untuk menyegelnya. Namun segel ini membuat Yongdong tidak bisa melepas peti mati berwarna merah darah ini. Kenapa ada formasi? Sungguh merepotkan. Pada saat ini Xiaoyan memeriksanya dengan kekuatan jiwanya dan mencoba mendobrak pembatasan yang ditempatkan pada peti mati berwarna merah darah. Saat ini terlihat Xiaoyan perlahan mengerutkan keningnya. Sungguh pembatasan yang kuat. Xiaoyan mencoba memecahkannya selama setengah hari, namun dia mendeteksi bahwa pembatasan itu seperti labirin. Dia sebenarnya bisa saja meminta bantuan tahanan roh. Namun dia khawatir keberadaannya akan terdeteksi oleh keberadaan yang lebih kuat di sini. Sehingga dia memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, ini bukan tentang hidup dan matinya. Walaupun pembatasan itu seperti labirin, tentu saja itu bisa dipecahkannya. Tetapi dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat melihat peti mati berwarna merah darah, Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat marah. Dia kemudian mengencangkan jarinya dan mengangkat tangannya lalu meninju peti mati itu. Namun jika dia melakukannya dan tidak bisa mengontrolnya, apakah peti mati ini masih bisa dipertahankan secara utuh atau tidak? Saat berikutnya terdengar suara ledakan dan peti mati berwarna merah darah itu tiba-tiba bergetar hebat. Tidak peduli apa batasannya, ketika pukulan mencapai kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh pembatasan, maka tidak peduli seberapa kuat batasannya itu pasti akan runtuh. Hanya saja karena Xiaoyan menghancurkan pembatasan pada peti mati dengan cara ini, tidak menutup kemungkinan Yongdong juga akan menderita. Bagaimanapun Yongdong tersegel di dalam peti mati ini. Saat pembatasan pada peti mati merah runtuh, ada kabut berwarna merah darah yang memenuhi udara. Dan terlihat ada suatu benda bulat di dalam kabut warna merah. Itu seperti monster yang memiliki tentakel. Di antara benda bulat ini, tampak sepasang mata terbuka yang melebar. Tentu saja ini adalah Yongdong. Dia bukan hanya tidak bisa bergerak, namun dia juga merasakan tentakel yang menempel di tubuhnya terus-menerus memberinya rasa tercekik yang kuat. Faktanya, tentakel ini juga terus-menerus menyerap vitalitas dari Yongdong. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya, kemudian vitalitasnya terus-menerus diserap oleh tentakel sampai habis, maka pada akhirnya dia akan benar-benar berubah menjadi boneka. Tepat saat Yongdong merasa putus asa, tiba-tiba dia merasakan punggungnya digenggam dengan erat. Yongdong tidak punya waktu untuk bereaksi saat tubuhnya tiba-tiba ditarik keluar dari tentakel merah dengan kekuatan yang sangat kuat. Saat cahaya muncul di depan matanya lagi, Yongdong terengah-engah sejenak. Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur pulih dan batuk yang mengeluarkan cairan kental merah dari dalam mulutnya. Yongdong merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak tahu kapan cairan itu masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang dia baru menyadari ada sesuatu yang aneh di seluruh tubuhnya. Dan dia mendapati tubuhnya telah layu. Baru berapa lama sejak dia disegel di dalamnya. Terlihat bahwa efek ini tidak biasa. Terima kasih Tuan Kecil. Setelah Yongdong pulih dari keterkejutannya, dia langsung mengepalkan tinjunya erat-erat di depan Xiaoyan dan mengangkat tangannya. Terima kasih kembali. Lagi pula,
kau juga pernah melindungiku. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang, namun tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Metode orang ini sangat aneh, dan tubuh fisik klan Yuanzhen ini terlalu rentan dengan racun. Jika terkena racun, maka semua kekuatan yang berasal dari Qi dan darah akan mengalir dengan cepat di dalam tubuh. Selama menggunakan kekuatan Qi dan darah, maka racun akan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Ucap Yongdong. Adapun Xiaoyan hanya mendengarkannya dengan tenang. Saat berikutnya terlihat ekspresi pahit muncul di wajah Yongdong. Sebagai anggota dari klan Qimi, dia sebenarnya kalah dari sampah seperti Yan Yuan dan itu agak tidak masuk akal. Saat Xiaoyan mendengar 4 kata terakhir, dia sengaja memperburuk situasinya. Sungguh keterlaluan, ucap suara Xiaoyan perlahan keluar. Sebelumnya dia merasa begitu jari pembunuh bintang digunakan oleh Yongdong, sebenarnya Yan Yuan kesulitan untuk menghadapinya. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Jin Huanshen, maka jari pembunuh bintang ini adalah salah satu keterampilan bertarung inti klan Yuanzhen. Dan seharusnya Yongdong yang masih berada di bintang ke-8 tidak bisa melakukannya. Tentu saja Xiaoyan juga mengetahui secara spesifik tingkat kerahasiaan dari jari pembunuh bintang ini. Benarkah hanya keluarga kerajaan klan Yuanzhen yang bisa mempelajarinya? Xiaoyan mencoba mencari tahu secara langsung. Aku benar-benar ceroboh dan tidak ada cara untuk melawan racunnya, ucap Yongdong. Yongdong sepertinya tidak memahami maksud kata-kata Xiaoyan, dan dia hanya bergumam sambil tersenyum masam. Saat ini Xiaoyan menatap Yongdong dengan mata yang dalam dan mencoba mencari kekurangan di dalamnya. Namun yang terakhir tampak sangat biasa dan sepertinya tidak menganggap kekalahannya sebagai masalah besar. Apakah kekuatanmu sudah jatuh ke tubuh keabadian fisik bintang 7? Ucap Xiaoyan tiba-tiba melihat ke alisnya dan mendapati segel bintang 8 di alis Yongdong hanya tersisa 7. Lalu mengajukan pertanyaan. Tuan kecil, itu kugunakan untuk melawannya dan aku harus menggunakan kekuatan bintang rusak. Ucap Yongdong segera menyentuh alisnya dan berkata tanpa daya. Tetapi bahkan di sini Yongdong masih belum menyebutkan jari pembunuh bintang. Sepertinya dia memang tidak mau menyebutkannya. Atau dia terlalu takut. Saat ini kilatan cahaya yang tidak terdeteksi melintas di mata Xiaoyan. Dan dia tidak berniat untuk bertanya lagi. Meskipun apa yang diwariskan oleh Jin Huanshen kepadanya belum lengkap. Tetapi saat waktunya tiba dia harus menggunakannya. Dalam hal ini bukan tidak mungkin Xiaoyan tidak akan bertanya lagi. Tetapi dia masih punya banyak peluang hingga saat dia menggunakan jari pembunuh bintang di depan Yongdong. Dia ingin melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi. Segera Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis muncul di telapak tangannya. Segera dia mengangkat kepalanya dan menatap Zonggu serta yang lainnya. Kemudian keempat orang itu segera terbang dari kejauhan. Sekarang sudah ada segel emas di reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Menurut apa yang dikatakan Yuyan, ini adalah syarat keluar dan masuk dari gerbang kuno. Tepat ketika Xiaoyan melihat token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis di tangannya, Xiaoyan menemukan ada yang aneh dan ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Zonggu Daozi, lihatlah token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Apakah ada perbedaan? Ucap Xiaoyan segera menyerahkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kepada Zonggu. Yang terakhir segera mengambilnya dan setelah melihatnya, dia langsung mendesis dingin. Ini telah berubah lagi. Token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis sebelumnya tidak seperti ini. Lihat, itu seperti sebuah pecahan bersudut dan tidak rata. Lihat di sini, jelas ada sisi datarnya. Ucap Zonggu segera mengetahuinya dan berkata. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan segera mengangkat alisnya sedikit. Sebelumnya token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini diberikan oleh permaisuri dikatakan bahwa token ini tidak lengkap. Mungkinkah setelah mendapatkan segel emas di sini, kita harus menyatukan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kuno yang lengkap? Siapa namamu? Ucap Xiaoyan segera memandang Sisio dan tampaknya dia memang benar-benar tidak mengingat namanya. Tanyakan saja apa yang ingin senior ketahui. Ucap Sisio segera menanggapi Xiaoyan.
Sebelumnya, kau mengatakan bahwa kita bisa pergi dengan segel emas. Kemudian setelah kita pergi, apakah aku bisa memasukinya lagi?" Ketika Sisio mendengar ini, matanya mengungkapkan sedang berpikir. Dia tertegun sejenak sebelum menjawabnya. Aku sudah lama terjebak di sini. Tetapi sejauh yang aku tahu, setelah pergi dari sini maka token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis akan menghilang, sehingga tidak lagi bisa memasukinya. Bahkan jika senior memegang token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka senior tidak lagi dapat dipilih untuk memasukinya. Bisa dikatakan ini hanya sekali pakai, ucap Sisio menjelaskan secara perlahan. Xiaoyan berpikir bahwa seseorang yang sekuat Yuan pun diusir dari sini. Hal itu membuktikan bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena menginginkannya. Di tempat ini total ada 6 istana. Dan itu artinya bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika aku ingin mengumpulkan semua energi segel emas, bisakah aku melakukannya? Sepertinya sekarang kita harus pergi ke istana surgawi. Xiaoyan memandang Sisio yang terakhir tersenyum pahit setelah mendengar kata-katanya. Ini memang di luar pemahamanku. Aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas, ucap Sisio dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.